Hai semua, ketemu lagi di channel YouTube saya, Ria Abriana. Di video kali ini saya seperti biasa menge-share lagi tentang kegiatan saya sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Nah, dimulai dengan masak-masak di dapur ya. Nah, kali ini saya mau masak cincang, mau digulai gitu. Sebelumnya ini cincangnya mau dibersihin dulu, dipotong-potong dulu. Ini agak kegedean gitu ya potong-potongnya, jadi saya mau potong lagi biar kalau cincang itu biasanya ya kecil-kecil ya potongnya biar cepat matang juga, jadi ini saya potong-potong lagi gitu. By the way, ini cincang sapi ya, jadi udah lama nggak makan cincang dan ini kebetulan tadi ada di warung ya udah dibeli aja untuk digulai. Sebenarnya masaknya mau dari kemarin-kemarin itu ya, tapi lupa mau beli kelapa atau santannya. Ya udah. Jadi dipending 2 hari kemarin ya. Jadi ya udah hari ini baru ada beli santannya atau kelapanya. Ya udah dimasak ini hari. Itu pun saya belinya kelapa yang udah dijadi gitu ya, santan yang instan. Sebenarnya sih lebih enak kelapa yang parut gitu ya daripada yang instan, tapi ini kalau udah sore gitu eh, susah cari kelapa parut di sini ya. Jadi ya udah beli santan instan, itu pun di stok ada beberapa saya beli. Jadi untuk kalau mau masak yang bersantan-santan nanti udah nggak perlu repot-repot lagi untuk beli santannya gitu. By the way, ini nggak sampai setengah kilo gitu, setengah kilo kurang dikit gitulah ya, cuman dapatnya segini. eh Kemarin pas abis lebaran gitu di warung banyak yang nggak ada gitu, kata tukang warungnya banyak yang belum jualan di pasar, ikan-ikan belum ada, mungkin lagi pada masih lebaran gitu ya, suasana lebaran, jadi belum pada jualan di pasarnya. Jadi di warungnya banyak yang nggak ada gitu, yang ya udah yang ada aja lah dibeli gitu. Dan kemarin ikan-ikan juga nggak ada, jadi kemarin itu belinya cuman cincang terus tulang sup yang gitu-gitulah yang masih ada, yang banyaknya yang gitu. Kalau ikannya udah masih belum ada gitu kata tukang warungnya. Nah, ini aku siap-siapin bumbu-bumbunya seperti biasa untuk menggulai. Ini seperti ada kunyit, jahe, lengkuas, dikupas-kupas dulu, ada serai, cabe, dan aku pakai ketumbar ya, pakai jinten juga. Jadi kalau gulai cincang itu agak sedikit berbeda bumbunya, seperti gulai-gulai seperti biasanya gitu ya, seperti ada aroma-aroma kari-karinya gitu ya kalau gulai cincang ini. Jadi ini aku beli bumbunya yang masih seger-seger gini, dan masih ada juga yang stok di kulkas sih ini bumbu-bumbunya. Jadi bukan bumbu yang jadi gitu, bumbu ulek bulu blender sih, belum, bukan diulek ya, di blender sendiri yang masih segar-segar gini. Terus kunyitnya, ketumbarnya juga masih yang utuh gitu ya, yang bulat, bukan yang bubuk-bubuk gitu. Nah, ini aku udah kupas-kupasin, lagi kupas-kupasin semua. Setelah itu nanti aku cuci dan aku blender. Jangan lupa juga dikasih ada daun salam, daun jeruk gitu, sesuai selera aja sih ya. Kalau aku yang ada di kulkas itu semua aku masukkan. Mau enak mau enggak terserah lah situ ya kan. Yang penting udah masak ya kan. Keluar bahasa Medan awak jadinya. Tapi ini tetap enak kok, walaupun masaknya sederhana kayak gini ya kan, tetap enak. Nampaknya asal-asalan awak masak ya kan, tapi udah dimasak enaknya. Kalau ingat dulu ya kan, dulu sebelum awak menikah tak pernah yang namanya megang kayak gini, nggak tahu yang namanya masak. Tapi setelah udah menikah kayak gini, kayaknya auto udah bisa semua gitu, walaupun nggak belajar. Ya bisa aja gitu dengan sendirinya. Pas waktu gadis-gadis dulu tak pernah awak megang-megang kunyit sampai kuning-kuning tangan awak kayak gini. Tapi setelah menikah semuanya otomatis, ngurus anak, ngurus suami, bisa masak gitu yang tanpa belajar-belajar. Kayaknya kalau udah menjadi ibu-ibu ini semua harus bisa ya kan. Kecuali orang yang kaya-kaya sana lah, orang yang banyak duitnya ya kan, nyewa pembantu, nyewa ART. Tetaplah dia nggak ke dapur gitu kan, nggak ngurus anaknya, ada babysitternya, nggak ke dapur, nggak masak, ada pembantu dia yang masak gitu kan. Tapi kalau kayak kita ini, kayak awak-awak ini ya kan,
ya nggak mau harus ke dapur, harus nyuci, harus semuanya, harus bisalah semuanya pokoknya. Kok jadi curhat pula awak ini ya kan? Ya udahlah lanjut aja ke videonya, nanti lain pula lagi ceritanya. Skip aja lah tentang curhat-curhatnya itu ya kan. Nah ini kembali ke video. Udah aku siapkan lah ini semua bumbu-bumbunya ya kan. Udah dikupas-kupas, udah dicuci bersih. Nah ini tinggal di blender lah. Tapi jangan lupa dipotong kecil-kecil gini kalau mau di blender, nanti takutnya tak halus kan. Biasanya kalau di blender gini ada yang tak halus gitu, makanya dipotong kecil-kecil kayak gini. Apalagi yang agak keras-keras kayak gini seperti apa, jahe, lengkuas nggak ku ini ya, nggak ku blender, ku geprek aja. Kunyit itu pun harus dipotong kecil-kecil, nanti dia masih ada yang kasar, tergigit kan pahit jadinya. Nah ini para bawang-bawangan ini memang masih udah kecil-kecil dia, jadi nggak perlu lagi laku potong-potong. Ya udah langsung ku taruh air sedikit, langsung laku blender ini. Maaf lah ya, agak gelap pula ini suasananya. Lupa aku menghidupkan lampu. Tapi memang di bagian sini agak gelap memang dapurku ini. Nah ini ku gorengkan lah dulu nugget untuk anak-anak aku, karena anak aku nggak suka dia makan cincang digulai. Lagian ini pedas ya kan, tak suka pula anak-anakku yang pedas-pedas. Nah ini kutumiskan lah dulu ini ya, bumbu-bumbu yang udah kuhaluskan tadi. Ku kasih lah ini ini daun salam, daun jeruk, sama serai yang digeprek gitu. Kutumiskan biar agak hilang langu-langunya itu. Jangan lupa dikasih garam, kaldu jamur, ditumiskan lagi biar agak mateng dia kan bumbu-bumbunya ini. Terus ini kan udah matang, ini udah nampak kan agak beda dari yang tadi. Ku masukkanlah cincang yang udah kurubus tadi. Jadi cincangnya ini kurubus sebentar aja, kayaknya cincangnya ini masih muda ya kan, jadi agak empuk gitu dia, nggak usah terlalu lama-lama direbusnya. Udah ku masukkan ini kan, ku tumiskan lah sedikit ini biar agak tercampur. Ku masukkan kentangnya ini cuma sebiji tapi besar. Ya udah ku tumis-tumis lagi, ku aduk-aduk gini supaya tercampur dia rata semuanya kan. Habis itu ku kasih nanti dia air. Nah ini bekas blendernya tadi sayang kurasa, tapi ku masukkanlah air ke dalam blendernya itu. Ku tunggulah dia sampai mendidih kan, biar agak matang, setengah matang lah si kentang tadi itu kan. Biar sampai matang gitulah si cincangnya ini udah matang ini kayaknya, cuman belum ku taruh santan. Nah ini udah matang lah ini semuanya, udah ku taruh santan, udah ku taruh bumbu-bumbunya, seperti garam, yang lain-lainnya udah. Nah ini sayurnya ku rebus saja, itu sayur bayam campur kangkung yang ada sisa di kulkas lah pokoknya. Apa yang ada di sisa di kulkas ku masukkan lah semuanya untuk sayur. Setelah masak, jangan lupa untuk dicuci piring biar jangan bertumpuk kali di dapur ini. Semak kali dirasakan kalau udah bertumpuk gitu di mana-mana piring kotor kan, pening kepala awak jadinya. Dicucikan lah sebentar ini kan habis masak. Nah ini udah mau siap, ini mau cuci piringnya ini. Ku tengok masih jam 11 gitu kan. Ya udahlah nanti aja makannya karena masih jam 11. Biasanya kalau kami makannya itu jam 12 gitu, nunggu Pak Su pulang dari kantor, dia istirahat makan, ya udah disitulah baru makan nanti. Kalau masih jam 11 kan kayaknya belum lapar kali gitu. Nanti jam 12 anak-anak udah pada minta makan juga kalau udah jam 12. Karena belum lapar kali ya kan. Ya udahlah tempat tidur ini ku bersihkanlah dulu supaya agak enak sedikit dipandang mata. Ini kamar tidur anak-anak. Jadi anak aku yang 2 tidur di sini. Ini berantakan ya, biasa habis bangun tidur. Ku bersihkan. Terus ku lipat-lipat lah sarung-sarung selimutnya. Jadi ku letakkan di situ lagi biar nampak rapi sedikit. Habis itu nanti biar ku sapu karena udah turun semua debu-debunya yang dari tempat tidur. Disapu-sapu, dibereskan lagi apa yang berserak-berserak di sudut-sudut sana kan. Taulah kamar anak-anak ini selalu nggak pernah rapi, berserak terus. Sama juga kayak kamar awak, tak pernah rapi. Anak-anak, apalagi yang punya anak-anak ya kan,
beserak semua di mana-mana. Tapi itulah ya nikmatnya masih punya anak kecil. Nanti kalau mereka udah besar, rindu juga awak nanti nengok yang beserak-beserak kayak gini ya kan. Walaupun sebenarnya capek badan ini bersihkannya tiap hari, mata ini pun sakit nengok yang beserak-beserak tiap hari. Tapi ya dinikmati aja ya. Nah, setelah udah kusapukan kamar anak-anakku ini, lanjut ke kamar aku. Kamar aku ini pun tak pernah rapi, beserak terus tiap hari, walaupun tiap hari dibersihkan kan. Nah, ini agak ku rapi-rapikan lah dulu sikit-sikit. Bantal-bantalnya agak ku singkirkan lah dulu ke sini. Dan ini agak spraynya belum mau ku ganti ya, nantilah hari Minggu nanti mau ku ganti. Karena ini belum waktunya untuk ganti-ganti spray. Masih banyak juga sih cucianku, jadi belum waktunya belum ganti spray lah, nantilah itu. Nah, ini agak ku kibas-kibaskan dulu tempat tidurnya pakai sapu lidi ini. Kulipatkan lah dulu selimutku ini biar ku susun lagi bantal-bantalnya di situ. Habis itu nanti mau ku sapu juga, mau kupel juga biar rapi lah sekalian ya. Katanya kan kalau dipel tiap hari rumah atau kamar dingin dia terasa. By the way, di sini kan udaranya sangat panas sekali udah berapa hari ini. Udah mau seminggu, udah yang semenjak puasa itulah kalau nggak salah ya, panas sekali. Kayaknya panasnya luar biasa gitu. Kayak nggak seperti biasanya, kayak 40 derajat di suhu temperatur. Padahal dilihat 38-nya, tapi panasnya minta ampun. Nah, ini ku sapu-sapu dulu kamarnya ini. Nanti biar sebentar mau kupel. Awak nyuci pakaian pun ya kan sebentar aja udah kering saking panasnya. Jadi pagi ku cuci, siang udah kering. Pengen lagi aku nyuci siangnya itu ya kan, untuk dijemur sore harinya gitu, tapi tak sanggup awak. Ya udahlah, besok aja lagi, masih ada hari esok gitu pikirku. Nah, ini ku pel-pelkan lah dulu ini biar nampak kinclong sedikit lantainya kan. Taulah anak-anak ini kakinya entah dari mana-mana berpasir-pasir, berdebu-debu, masuk ke kamar, masuk naik ke tempat tidur. Kalau dilarang susah kali anak-anakku ini emang. Apalagi kalau laki-laki ya, kayaknya aktif-aktif kali rasaku. Kalau perempuan kayak gitu kayaknya kalem-kalem. Tapi nggak tahu lah ya, karakter anaknya masing-masing kali ya. Oke lah, sekian dulu videoku ini ya. Jangan bosan-bosan kalian nengok videoku ini. Terima kasih, dah.